Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mil Azkia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktek keperawatan medikal bedah 3. Sebelum melakukan tindakan, saya akan membacakan kasus, soal, dan pertanyaan terlebih dahulu dari ujian praktek KMB ini. Kasusnya itu, seorang laki-laki usia 72 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri telinga sebelah kiri. Pasien mengalami penurunan pendengaran telinga kiri sejak 5 bulan. Pasien sering merasa pusing seperti berputar. Untuk soal yang pertama, membandingkan konduksi Gerputala antara tulang mastoid dengan konduksi udara di depan telinga pasien. Hasilnya, pasien masih mendengar pada saat Gerputala dipindahkan ke prosesus mastedus setelah tidak lagi didengar di depan telinga. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa nama pemeriksaan tersebut? Itu disebut dengan pemeriksaan tes Rine. Tujuannya itu untuk memeriksa adanya tuli konduktif. Nah, apa hasilnya? Yang pertama, pendengaran yang normal menunjukkan hantaran bunyi melalui udara lebih lama 2 kali dibandingkan hantaran bunyi melalui tulang, atau kalian mendengar bunyi lebih lama bila Gerputala diletakkan di dekat tulang telinga dibandingkan didekatkan di tulang mastoid. Yang kedua, bila kalian menderita gangguan pendengaran konduksi, maka bunyi melalui telinga akan lebih lama dibandingkan dengan hantaran bunyi melalui udara. Yang ketiga, jika mengalami gangguan pendengaran sensorineral, maka hantaran bunyi melalui udara akan lebih lama dibandingkan dengan hantaran bunyi melalui tulang. Namun perbedaan lama hanya tidak sampai 2 kali. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu meletakkan Gerputala yang digetarkan dan diletakkan di tengah dahi. Kemudian hasilnya pasien mengatakan lebih terdengar keras di telinga kiri. Nah, untuk pertanyaannya, apa pemeriksaan tersebut? Nah, pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan tes Weber. Nah, tujuan pemeriksaan ini untuk menentukan penyebab perubahan atau kehilangan pendengaran pada seseorang. Hasilnya itu, yang pertama, pendengaran dikatakan normal bila bunyi getaran terdengar seimbang antara telinga kiri dan telinga kanan. Yang kedua, dinyatakan mengalami gangguan pendengaran konduktif bila bunyi Gerputala terdengar lebih baik di telinga yang sakit. Nah, untuk hasil yang ketiga, adanya dinyatakan mengalami gangguan pendengaran sensorineral jika bunyi Gerputala terdengar lebih baik di telinga yang normal. Untuk soal yang ketiga, meletakkan Gerputala di prosesus mastoid pada pasien. Setelah tidak terdengar bunyi, Gerputala dipindahkan ke prosesus mastoid pemeriksa dan sebaliknya. Swabatch memendek hasilnya. Nah, pemeriksaan ini disebut dengan tes Swabatch. Tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan pendengaran pada telinga pasien dan telinga pemeriksa. Untuk hasilnya, pendengaran dikatakan normal apabila dengan getaran Gerputala yang tidak bisa didengar oleh pasien juga tidak bisa didengar oleh orang yang pendengarnya normal. Yang kedua, pendengaran dikatakan tidak normal apabila dengungan Gerputala masih dapat didengar oleh orang yang pendengarnya normal, sedangkan pada pasien dengungan tersebut tidak dapat didengar. Nah, untuk pemeriksaannya ada 3. Yang pertama, tes Rine, yang kedua tes Weber, dan ketiga tes Swabatch. Nah, kita langsung saja ke pemeriksaannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan, saya Pratmila yang bertugas di ruang ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Datang saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan Gerputala. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Neni Sus.
Ibu Neni. Tanggal lahirnya 23 Februari 1970. Apakah boleh saya lihat gelang identitasnya dulu Bu untuk pencocokkan? Silakan. Ibu Neni Nur Hasanah 23 Februari 1970 ya Bu? Iya. Ya udah cocok. Ibu untuk pemeriksaan ini kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ya, silakan Sus. Nah, baik. Ibu, untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan tes rina. Pemeriksaan tes rina ini saya akan menggetarkan garpu kepala ini ke siku saya lalu menempelkan ke tulang prosesus mastoid. Nah, apabila ibu sudah tidak mendengarkan getarannya, ibu bisa mengangkat tangan kiri ibu. Apakah ibu paham? Paham Sus. Baik, kita langsung saja ya Bu. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan memeriksa telinga yang kiri ibu ya. Nah, ibu untuk getarannya lebih kerasan yang kanan atau yang kiri? Yang kiri Sus. Yang kiri. Baik, untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan beban. Sama ya Bu untuk pemeriksaannya, tapi ini diletakkan di tengah dahi atau di antara dua telinga ibu. Saya langsung saja ya. Nah, Ibu untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan tes Weber. Sama ya Bu untuk pemeriksaannya, tapi pemeriksaan yang kedua ini diletakkan di tengah dahi atau di antara kedua telinga Ibu. Apa Ibu paham? Paham Sus. Baik, kita langsung saja ya Bu. Ya. Ibu untuk suara getarannya lebih terdengar keras yang telinga kiri atau telinga kanan? Yang kiri Sus. Yang kiri. Baik Bu. Ibu untuk pemeriksaan yang ketiga ini pemeriksaan tes wabat. Nah, pemeriksaan tes ini sama seperti pemeriksaan tes yang pertama. Kalau ibu sudah tidak mendengarkan, nanti saya akan mendengarkannya lagi ke telinga saya. Ya, Apakah Sus. Ibu paham? Paham Sus. Ya. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah beres. Hasil pemeriksaan tadi bahwa Ibu mengalami nyeri di area telinga kanan. Nah, nanti saya datang lagi ke sini untuk pemeriksaan selanjutnya. Apakah yang ditanyakan Bu? Tidak ada Sus. Kalau tidak ada, saya izin pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sus. Ya Bu.